Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita pikul salib, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom saudara, selamat datang di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spaniel Jeffrey Salian Waring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita pikul salib, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Baik saudara, di video kali ini saya akan membahas satu topik yang berjudul Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Seperti apa pembahasannya? Jangan tinggalkan channel ini dan simak terus videonya sampai selesai ya. Baik saudara, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, dan bukti nyata bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini ya Tuhan, hamba mohon kepadamu Tuhan, urapi hambamu, bibir, mulut, lidah hambamu diurapi supaya dapat menjadi berkat bagi kehidupan hamba, keluarga, dan juga banyak orang. Berkati juga materi yang telah hamba siapkan, setiap kata demi kata Tuhan berkati, sehingga dapat juga memberkati kami semua. Berkati juga setiap fasilitas yang hamba gunakan, biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagimu. Segala macam kuasa yang bukan datangnya daripada Tuhan yang mau mengganggu jalannya acara pembahasan ini dalam bentuk apapun, hamba patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus saja yang beracara berkarya di tempat ini, di hati dan pikiran hambamu, dan juga bagi setiap para pendengar. Terima kasih Tuhan. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur, serta sambut pertolongan-Mu. Haleluya. Amin.
Baik saudara, mengapa saya mengangkat topik ini? Karena saya melihat fenomena yang terjadi di kalangan orang Kristen sendiri, bahwa ada oknum hamba Tuhan tertentu yang tidak siap difitnah, justru memperkarakan orang yang memfitnah. Saya tidak melihat kasus ini dari aspek hukum di negara kita, tetapi saya melihat dari aspek mentalitas seorang hamba Tuhan yang mestinya menteladani Kristus dan para rasul. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus dan para rasul pun telah difitnah, dicaci maki, diejek, diolok-olok, dihujat, bahkan dianiaya sampai mati. Dalam pembahasan ini tidak berarti saya membela orang-orang yang suka memfitnah, mencaci maki, ataupun menganiaya. Karena bagi mereka yang suka memfitnah, mencaci maki, dan menganiaya, tentu ada konsekuensi hukumnya. Dan Alkitab juga melarang orang untuk melakukan hal-hal yang demikian. Jadi dalam pembahasan kali ini saya fokuskan pada sikap seorang hamba Tuhan ketika ia difitnah, dicaci maki, diejek, diolok-olok, bahkan dianiaya. Baik saudara, yang pertama kita belajar dari sikap Yesus ketika difitnah dengan kata-kata yang sadis. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 19 dan 20. Ayat 19 berkata, "Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata," ayat 20, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Dari ayat ini jelas ya bahwa Yesus pernah difitnah oleh orang-orang Yahudi. Tetapi sedikit pun Alkitab tidak mencatat bahwa maka tersinggunglah Yesus karena perkataan itu dan memperkarakan mereka yang mencemarkan nama baiknya. Coba saudara bantu saya temukan di mana ayatnya Yesus pernah tersinggung dan memperkarakan orang yang memfitnah dia. Saya yakin tidak ada di dalam Injil. Justru yang saudara temukan adalah ayat ini. Matius 5 ayat 38 sampai 39. Ayat 38 berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi." Ayat 39, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Tentu ayat ini tidak harafiah ya. Arti dari kalimat berilah juga kepadanya pipi kirimu adalah berilah pengampunan kepada orang yang menganiaya kamu. Pengampunannya harus tulus dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Matius 5 ayat 43 sampai 46. Ayat 43 berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ayat 45, "Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Ayat 46, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Jadi saudara, ayat 43 dan ayat 44 ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengkontraskan, atau seolah-olah ya Tuhan Yesus sedang mengkontraskan antara hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Jadi saudara, berdasarkan Matius 5 ayat 44, Yesus mengajarkan tentang sikap yang benar dalam menghadapi musuh.
Nah, di situ terlihat bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa? Saya melihat ada dua alasan. Yang pertama, secara eksplisit sikap mengasihi musuh membuktikan status kamu adalah anak-anak Bapa Surgawi. Itu terlihat di ayat 45 ya. Dan secara implisit kamu yang membenci atau tidak mengasihi musuh, kamu adalah anak-anak setan. Artinya, hidupnya dipimpin roh setan, bukan Roh Kudus. Yang kedua, secara eksplisit mengasihi musuh ada hubungannya dengan upah di sorga. Itu terlihat di ayat 46. Dan secara implisit orang yang membenci musuh atau tidak mengasihi musuh akan kehilangan upahnya. Nah, poin yang kedua, kita belajar dari sikap Yesus ketika dianiaya sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saya akan baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 37 dan juga ayat 39 sampai ayat 43. Ayat 33 berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ayat 36, juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Saya ulang, ayat 36, juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Ayat 37, dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudara, dari pembacaan ini ada pelajaran menarik yang saya tangkap ya. Yang pertama, sikap mengampuni musuh. Itu terlihat di ayat 34. Dan yang kedua, sikap diam dan tidak memberi tanggapan negatif terhadap mereka yang mengejek dia, menantang dia, mengolok dia, bahkan menghujat dia. Itu terlihat di ayat 35 sampai 39. Dan yang ketiga, sikap menanggapi orang yang menyatakan imannya kepada Kristus. Itu terlihat di ayat 43. Jadi saudara, kalau kita belajar dari Yesus, maka menanggapi perkataan
iman seseorang kepada Kristus itu jauh lebih penting daripada menanggapi kata-kata ejekan, olokan, hujatan, atau kata-kata yang menantang. Itu semua adalah kata-kata sampah yang tidak berguna untuk ditanggapi. Poin yang ketiga, sikap yang harus kita belajar adalah belajar dari sikap Stefanus ketika dianiaya sampai mati. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 59 sampai 60. Ayat 59 berkata, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dari ayat ini jelas bahwa dalam kondisi teraniaya menjelang nafas terakhirnya, Stefanus masih sempat mendoakan mereka yang menganiaya dia. Menurut saya ini teladan yang luar biasa. Artinya Stefanus mati dengan sikap yang mengasihi musuh. Nah, saudara, yang jadi pertanyaannya adalah apa rahasianya hamba Tuhan Stefanus ini bisa memiliki sikap mengasihi musuhnya atau mereka yang menganiaya dia? Nah, saya akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 10 sampai 11. Ayat 10 berkata, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi saudara, ternyata yang membuat Stefanus memiliki keberanian untuk memberitakan Injil dan mampu mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya dia adalah hikmat dan dipimpin Roh Allah. Artinya, kalau ada hamba Tuhan yang tidak siap difitnah atau bahkan tidak siap dianiaya dan justru menyeret musuh-musuhnya ke dalam perkara hukum, berarti bisa dipastikan bahwa hamba Tuhan tersebut tidak berhikmat dan tidak dipimpin Roh Allah. Nah, kita masuk pada poin yang keempat. Kita belajar dari sikap Paulus dan Silas ketika di dalam penjara Filipi. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 25. Ayat 23 berkata, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Nah, ini mereka didera karena pemberitaan Injil ya. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, saudara, dari ayat ini jelas bahwa meskipun Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara, tetapi mereka memiliki sikap yang luar biasa, yakni berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Itu terlihat di ayat 25 ya. Dan akibatnya Alkitab mencatat terjadi gempa bumi yang hebat dan sendi-sendi penjara goyah. Pintu-pintu terbuka, semua belenggu terlepas. Itu terlihat di ayat 26. Dan pada jam itu juga kepala penjara dan keluarganya memberi diri dibaptis. Itu terlihat di ayat 33. Luar biasa ya saudara. Sebagai ayat penutup sekaligus kesimpulan, saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 10 ayat 38 sampai 39. Ayat 38 berkata,
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terima kasih saudara sudah menyimak. Jika video ini memberkati saudara, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, like, comment, dan share video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.